Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Made Angela Saraswati, kelas 4 nomor absen 24. Saya akan mewawancarai salah satu anggota keluarga saya, yaitu bapak saya. Langsung aja ya. Selamat sore Bapak, mohon izinnya untuk mewawancarai Bapak. Selamat sore Angela, Om Swastiastu. Sebelum berlangsung wawancara, nama Bapak siapa ya? Baik Angela. Tapi sebelum wawancara, Bapak mohon maaf dulu ya, karena ini baru selesai bersih-bersih rumah, jadi masih situasi kotor, jadi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Baik. Nama Bapak Gede Widiarta, biasa dipanggil Bapak Widi. Baik Pak Widi, langsung aja ke pertanyaan pertama. Silakan. Apa yang Bapak ketahui tentang virus corona, penyebab dan penyebarannya? Untuk virus corona, itu disebabkan oleh sejenis virus dari keluarga Coronaviridae. Ini dulu juga pernah ada yang menyebabkan penyakit MERS dan juga penyakit SARS, pernah dengar kan? Nah, ini sekarang muncul penyakit baru yang juga disebabkan oleh coronavirus yang namanya COVID-19. Nah, coronavirus ini pertama muncul di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Dan karena sifat penyebaran yang sangat cepat, akhirnya bisa menular ke antara manusia ke manusia dan menimbulkan pandemi global sampai saat ini. Kurang lebih hampir seluruh negara sudah terinfeksi virus corona. Kenapa orang bisa tertular virus corona? Seseorang bisa tertular virus corona itu akibat masuknya virus corona ke dalam tubuh seseorang. Biasanya masuknya melalui saluran pernapasan seperti hidung, mata, maupun mulut. Nah, jadi setelah virus masuk ke tubuh kita, virus akan berkembang di paru-paru dan menimbulkan kerusakan yang parah di paru-parunya. Itu menimbulkan banyak kematian di dunia. Jadi orang yang punya penyakit corona itu biasanya dia memunculkan gejala seperti batuk, pilek. Saat mereka batuk atau pilek, mereka juga bisa menyebarkan virus melalui droplet, melalui cairan yang keluar dari mulut, dari hidung. Nah, itu di sana banyak mengandung virus corona yang bisa menular ke orang lain. Nah, jadi secara tidak sadar orang lain itu akan menghirup droplet itu yang mengandung virus dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Apa usaha Bapak agar kita bisa terhindar dari virus corona? Untuk usaha yang bisa kita lakukan untuk saat ini sesuai dengan pemerintah adalah yang pertama mungkin selalu menggunakan masker ya bila kita bepergian, karena itu merupakan salah satu protek paling awal ya. Jadi kemanapun kita pergi harus selalu membawa masker, memakai masker dengan benar, sehingga masker itu dapat menghalangi droplet yang membawa virus itu langsung masuk ke hidung kita. Yang kedua itu rajin mencuci tangan. Jadi virus ini bukan saja banyak terdapat di udara ya, virus juga bisa berada di benda-benda yang sering dipegang oleh orang seperti gagang pintu, railing tangga, meja, kursi. Nah, itu kadang-kadang orang sudah tidak sadar memegang benda itu yang mengandung virus itu dan mengusapkan ke muka kita. Jadi sebelum kita mengusapkan ke muka kita sebaiknya kita cuci tangan dulu. Jadi virus ini sifatnya cepat mati apabila terkena air sabun dan juga terkena panas. Ini untuk lebih waspada, jadi lebih sering cuci tangan. Yang ketiga mungkin menjaga jarak. Jadi kalau orang bersin atau orang batuk itu biasanya dia mengeluarkan droplet bisa sejauh 2 meter. Jadi kita harus tetap jaga jarak dengan mereka, sehingga jarak yang paling aman itu minimal 2 meter untuk terhindar dari droplet yang mengandung virus itu. Terus yang ketiga, kita juga harus sering-sering membersihkan barang-barang di rumah, barang-barang yang sering dipegang bersama ya, seperti gagang pintu, saklar itu kita bersihkan dengan desinfektan. Kita bisa lap dengan desinfektan, kita dengan semprot dengan desinfektan. Terus yang terakhir mungkin kita juga harus selalu sedia hand sanitizer ya di tas kita. Jadi kemana kita pergi, habis memegang sesuatu, apabila tidak ada tempat cuci tangan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Karena hand sanitizer bisa membunuh virus corona. Itu yang mungkin usaha kita. Kan yang lain? Apa yang Bapak ketahui tentang social distancing? Social distancing itu istilah
keren ya saat ini itu sebenarnya artinya jaga jarak, jaga jarak sosial. Jadi kita harus menjaga jarak kita dengan orang lain. Mungkin selama ini kita sering berkumpul dengan teman-teman, berbaur tanpa menghiraukan jaraknya. Semenjak ada corona ini, kita harus jaga jarak karena kita harus membentengi diri kita, jangan sampai virus itu kena kita. Jadi selama ini kita mungkin sering jabat tangan, kita sekarang tidak usah jabat tangan dulu, cukup dengan tangan jari aja. Terus juga kita jangan kumpul-kumpul dulu dengan teman, kita di rumah saja dengan keluarga. Itu ya social distancing, misalnya jaga jarak lah, kasarnya lebih sederhananya jaga jarak dengan orang lain. Apa saran Bapak dalam rangka pencegahan corona di Indonesia? Untuk pencegahan corona di Indonesia, kita ikuti aja aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Mungkin aturan yang terakhir adalah kita ketahui ada PSBB ya, itu social distancing dan skala besar. Jadi kita harus ikuti semua aturan itu agar terhindar dari kita, bukan aja untuk keluarga kita tapi juga untuk orang lain, juga untuk negara ini ya. Jadi cepat menanggulangi corona ini. Yang kedua adalah untuk di keluarga kita harus rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin cuci tangan, dan juga jangan lupa rajin berdoa ya, berdoa pada Tuhan semoga kita terhindar dari bahaya ini. Pertanyaan tambahannya, apa kesan dan pesan tentang pembelajaran online? Untuk pembelajaran online yang diterapkan saat ini, Bapak sangat setuju ya. Karena dengan belajar online, anak-anak masih mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan ya, walaupun tidak langsung di sekolah, tapi melalui daring atau media online. Dan sisi lain, anak-anak juga bisa terhindar dari penyebaran virus corona. Apabila dia harus sekolah itu sangat berisiko untuk penyebaran virus corona. Jadi tetap belajar di rumah, jadi aman dan tetap bisa belajar sebagaimana mestinya. Walaupun kita tidak bisa konsultasi dengan guru dan bisa bicara dengan teman-teman, ya itulah suatu risiko yang sama-sama harus kita jalani. Untuk saran saya ya, untuk lebih kedepannya mungkin selain dengan tugas-tugas online, bisa juga guru-guru dan teman-teman bisa menggunakan media-media yang sosial yang lain seperti Zoom ya. Jadi kita di Zoom itu bisa ngobrol bersama, jadi guru bisa menjelaskan mata pelajaran dengan didengarkan oleh murid-murid melalui aplikasi Zoom ini. Itu saja mungkin saran saya ke depannya, agar lebih komunikasi antara guru dengan anak-anak walaupun jarak yang jauh, tapi masih bisa secara online, masih bisa dekat. Mungkin itu Kak. Baiklah, terima kasih ya Pak Widi atas informasi yang Pak Widi berikan kepada saya. Sama-sama Mila. Sekian dari saya, Om Santi 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 Om. Santi.